Assalamualaikum, kembali lagi bersama Copilot. Di video kali ini Copilot mau memberikan tutorial lengkap gimana cara ngerakit Isin Tyro 79 ini. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung aja subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Copilot FPV. Nah, Isin Tyro 79 ini bisa kalian beli di Banggood sekitar $79 ya, kalau dirupiahin sekitar 1 juta. Kemarin dapet promo Copilot itu sekitar $72 ya. Jadi hitungannya murah banget untuk mini quadcopter sekelas 3 inch. Tapi ini cuma dapat drone-nya aja ya. Jadi harus ada part yang harus kalian beli. Itu yang pertama, baterai lipo. Kalau yang Copilot beli ini yang 4S 850 mAh, ini kemarin Copilot beli sekitar 300 ribuan. Terus yang kedua, yang jelas kalian harus beli transmitternya ya. Ya kalau cuman beli drone-nya nggak bisa ngeremote kan, nggak bisa terbang. Jadi beli remote. Ini Copilot pakai FlySky i6X. Ini terus terang Copilot juga masih newbie, masih pemula, jadi cari yang low budget aja, yang penting bisa terbang lah ya, paling nggak buat latihan pilot pemula dulu. Terus yang ketiga, itu kalian harus beli yang namanya goggle. Nah, goggle ini termasuk yang paling mahal ya. Oh ya, untuk yang FlySky tadi transmitternya itu harganya sekitar 450 sampai 500 ribuan ya. Kalau di Indonesia kayaknya macam-macam harganya. Terus Google, karena Copilot belum punya, Copilot pakai yang ROTG Isin UVC. Jadi nanti Copilot pakai HP buat nampilin FPV kamera yang ditangkap sama Isin Tyro 79 ini. Nah, harga dari Google itu sendiri macam-macam ya, sekitar 2-3 jutaan. Itu yang bisa dibilang udah cukup bagus sih. Kalau misalnya kalian pengen cari yang low budget, kalian bisa cari yang harga 1 jutaan. Dapat Isin EV100 kalau nggak salah. Nanti kalian bisa googling di Banggood atau di marketplace Indonesia. Nah, untuk ROTG ini sendiri, ini harganya kemarin 190 ribuan ya. Jadi terbilang sangat murah buat FPV kamera 5,8 GHz. Nah, mungkin video ini nanti akan menjadi video terpanjang Copilot FPV, tapi jangan khawatir, nanti akan Copilot kasih timestamp ya. Konten apa aja yang ada di video ini akan Copilot rinci di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa ngelompatin videonya sesuai dengan yang ingin kalian cari. Nah, untuk link pembelian bisa kalian cek di kolom deskripsi ya, sama tools yang Copilot pakai semuanya lengkap ada di kolom deskripsi. Kita langsung masuk aja ke tutorial cara ngerakit Tyro 79 ini. Jadi sebelumnya maaf banget nih, Copilot sebenarnya udah bikin ininya dulu, udah sempat ngerakit, sempat nerbangin juga, karena Copilot tahu Copilot ini masih newbie banget, jadi mohon dimaklumi ya. Karena kemarin sebenarnya udah bikin video dari nol, mulai dari masang motornya, terus nyolder di ISC nya, semuanya pokoknya dari nol. Cuman ternyata Copilot masih banyak melakukan kesalahan ya, terutama di stand off nya. Copilot kan belum pengalaman. Nah, kemarin pas bikin video pertama itu banyak banget kesalahan di stand off nya ya, karena stand off nya yang ada di paket yang Copilot beli ini ternyata banyak kurangnya, terutama di stand off solidnya kayak gini. Nah, itu harusnya ada 8, ternyata cuman ada 3. Nah, kemarin Copilot harus muter otak gimana caranya bikin alternatif biar unitnya ini bisa kepasang. Meskipun udah Copilot rakit sebelumnya, tapi akan Copilot jelasin secara detail paket apa aja yang kalian dapatkan di dalam box Tyro 79. Yaitu yang pertama, kalian dapat X-frame nya, bentuknya X dan ukurannya persegi ya.
Kalau nggak salah ini ukurannya 14 x 14 cm. Dan ini masuk di kategori mini quadcopter 3 inch. Terus yang kedua, kalian dapet ISC nya 4-in-1 ya, ISC nya yang papan bawah ini, yang hitam ini. Jadi 4 motor ada di satu ISC. Terus kalian dapat 4 motor CCW 2 sama CW 2 ya. Kalian dapat kabel buat powernya, buat baterainya. Ini portnya XT30. Nah, terus di paket yang lain kalian dapat framenya aluminium sama fibernya ya. Ini udah kopilot pasang, udah kopilot skrup. Dapat 2 biji atau sepasang kanan kiri. Terus sama di bagian punggungnya ini biar bodinya makin solid. Terus ini untuk antenanya. Terus dapat apa ini namanya, propeller. Dan ini hal pertama yang harus kalian upgrade. Ini karena bahannya jelek banget ya. Kalau kopilot beli ini yang merek Dalprop. Nah kayak gini. Ini harganya murah, kalau nggak salah sekitar 26.000. Nanti dapat sepasang CW, sepasang CCW. Terus kabel ISC sama ke flight controllernya. Terus ini kameranya 700 TVL kalau nggak salah, sama kabel buat FPV kameranya. Terus VTX buat angkep apa yang ditangkap sama kamera, FPV kameranya. Dan ini antenanya masih pakai dipole UHF kalau nggak salah. Terus kalian dapet propeller nuts hitam sama putih biar nanti gampang bedain direksi antara keempat motor ini. Nanti akan kopilot jelasin secara detail ya. Terus dapat beberapa skrup. Terus dapat stand off yang solid, banyak nilon ya. Ini yang kurang di paket box Tyro 79. Yang harusnya 8, ternyata cuman dapat 5. Cuman yang 2 udah kepasang di sini ya. Nanti kopilot jelasin lagi. Terus ini bautnya juga dari bahan nilon buat stand off-nya. Oh ya, sama satu lagi lupa, fleksibel apa stand off-nya. Terus kabel buat RX atau receiver buat transmitter kalian. Nah, kopilot pakai transmitter FlySky i6X ya. Jadi nanti konfigurasinya berbeda, kopilot jelasin setelah ini nanti. Ini receivernya yang kopilot pakai X6B. Ini sedikit kopilot modifikasi ya, nanti kopilot jelasin. Sama ini pad buat baterai kalian. Ini buat strap baterai kalian. Nah, kemarin kopilot beli yang panjang. Sebenarnya ada beberapa paket lagi ya yang cukup banyak, cuman nggak kopilot taruh di meja semua. Nah, kalau kalian beli di paket boxnya kalian dapat yang pendek. Nah, yang ini pendek ini, tapi kopilot upgrade yang panjang. Soalnya baterai kopilot agak besar, agak tebal, sama nanti ada modifikasi sedikit di receivernya. Nanti kopilot kasih tips di belakang-belakang ya. Terus ini tadi kabel tisnya yang nggak kepake 4, ini nanti mau kopilot pakai. Terus ini propeller sampahnya yang harus kalian ganti. Terus sama nuts propeller cadangan kalian, sama buat melepas atau masang propeller nutsnya, sama cadangan skrup. Itu yang akan kalian dapatkan dalam box. Yang pertama kali kalian harus lakukan itu nyolder kabel power XT30 nya ya. Jadi untuk yang kiri itu yang warna merah, yang kanan itu yang warna hitam. Nah, kemarin kopilot kelirunya di kabel powernya ya. Jadi
yang kiri warna hitam, yang kanan warna merah, jadi harus diganti lagi. Kalian bisa nyolder di bagian atasnya atau di bagian bawahnya. Nah ini copilot nyoldernya di bagian bawah biar nanti lebih ringkes kalau pas copilot pasangin FC nya di atas. Nah kalau kabel powernya udah kepasang di ISC nya, baru kalian masukin di stand off nya. Langkah yang kedua itu masang motornya dulu ya. Jadi ada dua CW, sepasang CW sama sepasang CCW. Kalian pasangkan skrupnya di sini. Ini skrupnya pakai skrup medium ya. Skrup medium, jadi nggak lebih dari sebentar. Nah, nggak lebih dari kaki dinamonya, kaki motornya. Soalnya kalau kepanjangan nanti bisa kena lilitannya di sini, lilitan dinamo, lilitan motornya, dan itu sangat berbahaya ya, bisa kebakar nanti. Kabel powernya ya, kabel powernya di belakang, berarti arah depannya kan ke sana, arah depannya ke sana. Nanti arah motornya yang kanan itu, yang kanan depan itu akan masuk ke dalam, ke sana. Yang kiri itu akan masuk ke dalam juga ke sana. Jadi dari depan ke dalam. Jadi ke sini, sana, ini muter ke kanan, masuk ke dalam sana. Yang belakang itu kebalikannya ya. Jadi yang belakang ini masuk, perputarannya masuk ke dalam tapi ke belakang dulu. Jadi muternya kayak gini. Mungkin copilot kasih anunya, kasih propellernya aja biar lebih gampang. Jadi muternya kayak gini, masuk ke dalam. Ini terus yang kiri itu ke kanan, ke kiri, perputarannya ke kiri, masuk ke dalam. Jadi biar gampang copilot gambarin, jadi semua motornya ini nanti perputarannya masuk ke dalam semua ya. Kalau yang depan dari depan, kalau yang belakang dari belakang kayak gini. Nah bang, kok ini tadi kan CCW, ini tadi kan CW kan harusnya kan mutarnya gini toh, kok propellernya yang muternya ke arah kiri. Nah, perlu kalian ketahui, CW di sini ini untuk perputaran nutsnya ya. Jadi buat kunci nutsnya ini copilot sebenarnya copilot tata di sini biar lebih gampang. Jadi putih di sini ini untuk motor CW, yang hitam ini untuk motor CCW. Jadi emang didesain biar lebih gampang masangnya. Jadi yang kanan depan sama kiri bawah itu, kiri belakang itu pakai putih, yang kanan belakang sama kiri depan itu pakai hitam. Nah perputaran nutsnya ini nanti ke kanan atau arah jarum jam. Jadi yang dimaksud CW itu CW propeller nutsnya, bukan arah perputaran dinamonya atau motornya. Kenapa begitu? Sekarang copilot jelasin ya. Copilot demoin ini. Ini propellernya. Setiap propeller pasti ada arah panah kayak gini ya. Nah ini arah panah ke kanan, berarti ini propeller CCW. Kan tadi kan arahnya kan kayak gini. Nah jadi nutsnya kan warna hitam. Nutsnya itu harus ke arah ke kiri atau lawan arah dengan jarum jam. Karena kalau motornya nanti mutarnya ke kanan, otomatis nutsnya itu harus mengunci ya. Kalau ke kiri ini nanti kan kekunci, jadi nggak mungkin nutsnya ini nanti lepas dari motornya. Jadi yang dimaksud CCW itu arah nutsnya ya. Jadi harus dipahami dulu basicnya apa motor CW sama CCW. Jadi bukan putaran motornya tapi putaran nutsnya. Jadi biar kelok atau kekunci, biar propellernya tidak lepas dari motornya. Begitupun juga nutsnya. Nah jadi kalian harus memperhatikan dulu propellernya ini untuk CCW apa CW. Kalau kebalik ya nggak bisa terbang, pasti nanti akan balik kalau nggak salah. Cuman copilot belum pernah nyoba sih kalau pas kebalik itu kayak gimana. Nah itu tadi masang motornya, jadi perlu diperhatikan mana CCW mana yang CW. Kemarin karena copilot kekurangan stand off kayak gini,
yang harusnya 8 cuman dapat 5. Terpaksa Copilot pakai 2 biji aja di bagian bawah di sini. Nah, di sisi sini sama sini. Itu juga udah cukup buat menahan ISC-nya. Langkah berikutnya, kalian bisa memasangkan fleksibel stand off-nya terlebih dahulu juga nggak apa-apa, biar ngunci ISC-nya nggak gerak kemana-mana. Nah, untuk yang 2 ini, yang bawahnya nggak ada, nah yang ini sama yang ini kan bawahnya kan nggak ada stand off-nya. Kalian bisa pakai skrup yang pendek, kayak gini buat nahan ininya, nahan fleksibel stand off-nya. Nah, kalau udah, kalian bisa mulai menyolder di bagian pad ISC-nya di sini. Kalian solder dulu semuanya, kalian kasih T0. Kalau misalkan kesulitan, kalian bisa pakai flux biar lebih gampang nyoldernya. Kalau udah disolder di padnya, kalian baru tinggal nyolder di kabelnya. Untuk yang motor kiri berarti di pad 3 pad di sebelah kiri bawah. Kalau yang kiri atas berarti 3 pad yang ada di kiri atas. Yang kanan atas berarti 3 pad di kanan atas. Yang kanan bawah 3 pad di kanan bawah. Nah, untuk urutannya terserah kalian. Nanti kalau misalkan ada masalah di motor, nanti bisa di setting di BL Heli S. Itu software buat ngatur perputaran motornya. Jadi kalau motor brushless itu bisa dirubah ya, bisa dirubah orientasinya, bisa perputarannya ke kanan, bisa perputarannya ke kiri. Nah, langkah berikutnya setelah ini tadi itu masang FC-nya. Nah, Copilot sendiri ini pakai transmitter FlySky i6X. Jadi Copilot bikin konfigurasi receivernya itu kayak gini. Kalau kalian pakai FrSky, kalian tinggal nancepin ininya doang, gini kan. Terus kalian sambungin ke receivernya atau RX-nya. Tapi berhubung Copilot pakai FlySky, jadi harus bikin konfigurasi sendiri. Ini nggak kepake. Siapin kabel yang ada 3 warna, kuning, hitam, sama merah. Ini udah ada di paket Tyro 79-nya. Untuk warna kuning, kalian solderkan di tulisan RX2. Di sini ada tulisannya RX2. Ini R-nya, huruf R-nya ketutupan kabel kuningnya ya. Jadi di sebelah TX, ini ada TX, ini ada RX. Nah, kalian solderkan yang sebelah kanan untuk kabel warna kuning. Terus untuk kabel warna hitam ini larinya ke ground. Nah, tulisannya GND itu ground. Terus yang warna merah itu 5 volt. Jadi untuk powernya kalau nggak salah. Terus jangan lupa sebelum masang ini tadi kalian bridge dulu atau nyambungin 2 pad. Nah, ini ya. Ini kalian sambungin dulu. Ini kan ada 3 pad sebenarnya. S-bus sama PPM. Nah, 2 pad yang atas S-bus sama yang tengah itu harus di bridge atau disambungin pakai T0 ya. Yang bawah nggak usah. Kalau kalian pengen ngaktifin iBus-nya itu harus kalian sambungin di sininya dulu. Kalau S-bus itu FrSky, kalau iBus itu FlySky. Beda di manufakturnya. Nah, terus kalian pasangkan kayak gini. Ini kan belakang, depan kan sana. Kalian pasangkan kayak gini. Terus, oh ya, sebelumnya kalian pasangkan ininya dulu. Kabel apa? ISC-nya. Kalian pasangkan dulu kabel ISC-nya, ISC ke flight controller. Terus kalian lipat kayak gini biar nanti lebih ringkas dan lebih rapi. Terus kalian masukkan di port flight controllernya. Nah, kayak gini. Terus kalian kasih stand off buat naruh VTX-nya.
di dalam paketnya cuma ada 3, yang Copilot pakai cuma 3 aja. Terus yang sini kalian kasih bautnya aja ya. Nah, kalau udah kalian pasangin semua kabel yang ada di quadcopternya, mulai dari kamera. Kalian pakai kabel yang ini merah, kuning, hitam. Terus kalian masukin di bagian depan sini. Nah, ini ada tulisan camnya ya. Nah, ada tulisan cam, ini buat kamera FPV kalian. Terus kalian pasangin VTX nya. Terus kalian masukin di port bagian samping kanan. Nah, ini ada tulisannya VTX. Ini ya VTX ya. Ini buat VTX kalian. Tambah satu lagi ini. Nah, kalau kalian pakai X6P kayak punya Copilot, kalian taruh yang di tengah sini ya. Ini kalau pengen aktifin iBus-nya. Nah, kalian bisa pakai smoke stopper buat ngecek apakah yang ada di port ini aman-aman aja atau tidak konslet. Jadi sebelum terbang kalian pastikan semua port yang tersambung di EFC ataupun di EC nya itu tidak terjadi konslet ya, karena bisa keluar asap dan mengakibatin board kalian rusak dan harus ganti baru yang harganya bisa dibilang cukup mahal. Nah, caranya tinggal kalian masukin aja di port power sama di baterainya. Nah, kalau lampu hijaunya hidup berarti semua board yang tersambung di mini quadcopter ini tidak terjadi konslet. Nah, kalau sudah aman tinggal kalian rakit semuanya. Ini Copilot mulai dari VTX nya dulu. Kalian pasangkan kameranya dulu di bagian frame nya. Ini Copilot lepasin dulu ya. Oh ya, Copilot lupa, ini mau Copilot taruh di bagian bawah. Terus kalian pasang frame sebelah kanannya. Ini pakai apa namanya? Pakai skrup yang ukuran sedang. Dia. Terus pasang sebelahnya lagi. Hati-hati sama kabel di motornya, jangan sampai kepencet atau ketekan sama body frame aluminiumnya. Kalian pasangkan frame di punggungnya biar lebih kokoh, lebih solid. Pakai yang atas di sini pakai yang medium karena agak jauh sama boardnya, jadi nggak masalah ya. Terus yang pendek buat di bagian pinggangnya, di bagian yang belakang. Oke, selesai. Jadi kayak gini mini Tyro 79 yang harus kalian bikin. Seru kan? Nah, untuk receivernya
Ini ya, Copilot kan pakai X6P buat transmitter FlySky 6X. Kalau kalian pakai FrSky, kalian pakai receiver XM Plus, itu kalian bisa masukin di dalam sini. Ukurannya kan kecil. Tapi berhubung Copilot belinya yang X6P, Copilot bingung naruhnya di mana. Kemarin Copilot sempat naruh di sini, di atas ini, cuman resiko banget kalau pas drone ini crash bisa ngerusak board receivernya. Terus solusinya Copilot bikin board sendiri, bikin tatakannya sendiri pakai ini buat ngelindungin si receivernya. Nah, Copilot demoin sedikit cara masangnya kayak gimana. Ini kalian pasangin dulu, nggak masalah. Terus kalian hadapin ke depan. Ini Copilot punya stand off sendiri ya, beli sendiri, bahannya dari nilon. Nanti untuk link pembeliannya Copilot taruh semuanya secara lengkap di kolom deskripsi. Nah, kayak gini ya, meskipun nggak kuat-kuat banget, tapi seenggaknya bisa naruh receivernya di bawah di sini ya, biar lebih ringkes dan lebih rapi. Tentunya lebih aman kalau ditaruh di bawah daripada di atas ini tadi. Sip, mantap. Kalian bisa nyoba pakai tips ini di Tyro 79 kalian kalau pakai receiver yang ukurannya gede kayak X6P punya Copilot kayak gini. Keren kan? Terus yang terakhir kalian tambahkan pad di sini. Ini juga Copilot bikin sendiri. Padnya kayak gini. Nah, Copilot taruh di bagian bawah sini. Nah, kalian bisa menambahkan modifikasi kayak punya Copilot kayak gini. Ini bikin dari Mica ya, bikin dari Mica. Terus di bawahnya kalian bisa nambahin isolasi double tip yang busa ya, jadi biar baterainya nggak slip kalau kalian pasang di Tyro 79 ini. Jadi inilah konfigurasi yang Copilot bikin. Sama satu lagi untuk antena receivernya, itu kalian bisa masukin di bawah sini, di bawah kabel disk. Sama satu lagi Copilot kasih tips terakhir ya, biar enggak nyentuh sama propeller, kalian bisa nambahin kabel disk satu lagi di sini. Oke, kayak gini ya. Terus kalian kasih headstring tube di dalam sini. Nah, ini tadi tips buat masang antena receivernya kayak gini, biar nggak nyentuh sama propeller motor kalian. Terus kalian coba lagi, tes lagi apakah terjadi konslet di boardnya. Kita coba lagi. Oke, lampunya nyala semua ya, tidak ada masalah di boardnya. Dan di smoke stoppernya juga nunjukin warna hijau, lampu warna hijau, berarti boardnya aman semua. Oke, langkah berikutnya kita atur kita setting flight controllernya di Beta Flight sama BL Heli-S buat nyeting motornya. Oke, langkah berikutnya kalian cek dulu orientasi atau arah perputaran motornya ini udah bener apa belum. Perputaran motor yang sebelah depan itu harus kayak gini, yang belakang itu harus kayak gini. Nah, untuk ngeceknya kalian bisa pakai Beta Flag atau Copilot sekalian ngasih tahu kalian bisa diatur di
Betaflag Mobile. Kalau yang di mobile itu namanya SpeeDB ya. Kalian bisa search di Google Play, di Play Store. Kalian cari aja Betaflag, nanti munculnya SpeeDB, kalian install. Terus kalian konekin mini quadcopter kalian, Tyro 79 kalian di baterai ya. Jadi ngonekin untuk ngecek motornya itu harus disambungkan sama baterainya. Terus kalian masukin kabel data ya, harus kabel data. Kalian masukin di port USB nya, micro USB. Nah kalau udah dimasukin, kita cek di SpeeDB muncul portnya ya, STM32 serial driver. Copilot klik, kita tunggu sebentar untuk inisialisasi. Nah kalau berhasil kayak gini, kalian masuk di tab motor yang sebelah sini. Nah kalau kalian nggak konekin di baterai, ini nanti nggak bisa diaktifin ya. Terus kalian centang di bagian bawah di sini. Untuk ngecek perputaran motornya, yang harus kalian wajib lakukan adalah melepas semua propellernya ya. Karena kalau nanti muter, nanti bisa berbahaya. Ini bisa lepas, bisa kena mata kalian. Untuk mapping motornya, sebelah kanan bawah, sebelah kanan belakang ini nomor 1 ya. Ini untuk pemetaannya, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti yang ada di aplikasinya ya. Di sini ada nomor 1, 2, 3 sama 4. Terus biar tahu muternya ke arah mana, Copilot pasangin propellernya biar kalian tahu arah putarnya kemana. Kita awali dengan motor nomor pertama. Motor pertama kita masukin propellernya. Terus Copilot aktifin di bagian warning text-nya, tambahin di slider motor pertama. Nah, kelihatan apa enggak? Nah, ini motornya muternya ke kiri ya. Dan ini salah orientasi, salah arah putaran. Oke, kita lanjutkan di motor kedua. Jadi nanti harus disetting di PLLIS. Nah, ini udah bener. Ini arah putarnya ke kiri. Kita lanjut ke motor ketiga. Ini juga ke kanan ya. Motor keempat kita cek. Ini arah putarnya ke kiri ya. Next kita atur orientasi atau arah putaran motornya di BLHLIS. Nah, untuk nyeting di BLHLIS, kalian harus ngonekin drone kalian ke PC pakai kabel data ya, sama tambah satu lagi baterai ya. Jadi harus dikonekin ke baterai biar bisa ngebaca yang ada di settingan drone kalian. Kalian klik di tombol connect di bagian atas. Kalau sudah connect, di sini nanti akan tertulis portnya ya. Kalau di PC Copilot ini terdeteksinya COM5. Copilot konekin, terus kalian klik di read setup, ngebaca settingan yang ada di flight controller kalian. Nah, seperti yang Copilot jelasin di ISC tadi di motornya, di sini ada nomor ISC 1, 2, 3 sama 4. Nah, berhubung tadi yang keliru itu yang nomor 1, 3, 4, yang harus kita reverse atau kita balik arahnya itu yang 1, 3 sama 4 saja. Kita reverse, kita klik yang normal ini, kita ganti reverse semua ya. Cuman itu aja. Terus kita write setup. Jadi kita tulis settingan yang baru ini ke flight controller di ISC nya.
statusnya sudah finish di bagian atas, berarti sudah selesai, kita disconnect. Oke, ini settingan motor sudah selesai. Setelah ini yaitu nyeting transmitter kalian di Betaflag konfigurator ya, sekaligus nyeting apa aja yang harus diaktifin atau yang disetting di flag controllernya. Oke, kembali ke setting Betaflag konfigurator. Kalau udah connect, untuk Betaflag konfigurator ini kalian nggak harus konekin ke baterai ya, jadi cuman micro USB aja. Kalau udah kedetek nanti akan muncul COM 5, kalau di PC Copilot COM 5 ya, kalau di PC kalian mungkin berbeda angka. Terus kalian konekin. Nah, ini kalau udah connect kayak gini, kalian bisa ngerubah orientasi di drone kalian, artinya udah connect sama drone-nya ya. Terus beberapa setting yang wajib kalian lakukan, yaitu pertama yaitu port yang harus kalian aktifkan, yaitu di serial RX nya UART2 ya. Ini kalau Copilot pakai FlySky yang i6X, dan konfigurasi yang di mana tadi di flag controllernya RX2, ini Copilot pilih yang UART2 juga. Nah, kalau misalkan kalian coba konekin ke transmitter tapi gagal, mungkin kalian salah ngaktifin UART portnya. Jadi cuman ini aja yang diaktifin. Terus di konfigurasi kalian pilih di shot 600. Terus ini beberapa konfigurasi yang sudah Copilot atur sebelumnya, udah Copilot setting sebelumnya. Ini Copilot kasih 12, ini artinya magnet yang ada di motor Tyro 79. Terus giro update frekuensi sama PID loop frekuensi Copilot pilih yang 4:2. Accelerometer Copilot aktifin. Nama drone-nya Copilot namain Copilot FPV. Terus yang receiver, ini kalian pilih yang serial base receiver, artinya ngaktifin sesuai dengan receiver yang kalian pakai. Terus jangan lupa diaktifin iBus-nya. Ini kalau pakai FlySky ya. Kalau pakai FrSky kalian bisa pilih S-Bus. Copilot pilih iBus karena pakai FlySky i6X. Terus bawahnya air mode Copilot nonaktifin, yang lain dibiarkan aja. Kita ke PID tuning. Nah, PID tuning ini sendiri referensinya disesuaikan dengan pengalaman kalian ya. Ini pada intinya PID tuning itu buat kenyamanan terbang drone kalian. Lebih jelasnya kalian bisa kunjungi di website oscarliang.com. Di sana lebih detail penjelasan mengenai proporsional, integral, dan lain-lain ya. Kemudian red profilnya seperti ini. Copilot kurang begitu hafal fungsinya buat apa. Kemudian yang harus kalian atur yaitu receivernya. Nah, receivernya Copilot di sini pakai mapping channelnya. Channel mapnya itu AETR 1234. A itu apa? A itu roll, E itu pitch, T itu throttle. Jadi untuk map ketiga ini throttle. Ini sesuaikan sama transmitter kalian ya untuk AETR nya. Jadi nanti mungkin berbeda-beda ya. Jadi nanti kalian tes dulu fungsi throttle-nya itu ada di map berapa. Terus yaw ini untuk belok kiri sama kanan. Auxiliary atau di sini singkat AUX, ini buat tambahan fungsi yang ada di transmitter kalian. Yang pengen diaktifin yang nomor berapa aja, sesuaikan sama channel di transmitter kalian ya. Nanti Copilot jelasin setelah ini. Terus sama di sebelah kanan ada settingan threshold sama stick center ya, sama maksimum thresholdnya berapa. Mungkin itu aja untuk receivernya. Kemudian untuk mode, nah mode di sini beberapa Copilot setting, yaitu yang pertama yaitu armingnya.
ini Copilot atur di rank 1900 sampai 2100. Jadi kalau transmitter kalian aktifin di rank seperti ini, maka drone kalian akan earning. Dan ini juga Copilot aktifin angle sama horizon dan beberapa settingan yang lain. Ini sesuaikan sama referensi kalian juga ya. Terus sama OSD. OSD ini nanti informasi yang tampil di Google kalian, mulai dari kapasitas baterai, terus nama drone kalian, terus apa lagi ya, timer buat terbang. Nah itu kalian bisa atur di tab OSD. Nah ini beberapa tampilan yang Copilot aktifin. Kalian bisa niru punya Copilot atau punya referensi sendiri. Nah mungkin itu aja untuk settingan Betaflight. Untuk receiver akan Copilot jelasin setelah setting Betaflight ini. Nah yang terakhir itu nyeting transmitter kalian. Sebelum kita hubungkan ke drone-nya, kita setting dulu FlySky 6X nya dulu. Oke, kalian hidupkan, terus kalian setting dulu di tombol OK ini ya. Kalian tekan agak lama, nah muncul di menu ya. Yang pertama kalian lakukan adalah di sistem setup-nya dulu. Yang di sebelah kiri kalian klik OK. Terus kalian ini yang harus kalian atur ya. Untuk yang lain mungkin sesuaikan sama referensi kalian. Kalian masuk di stick mode. Nah, di sini ada mode 2. Seperti yang Copilot bilang tadi, untuk channel yang pertama itu roll yang ini ya. Jadi untuk stick yang kanan kiri ini. Terus channel 2 ini yang pitch, maju sama ke belakang atau mundur. Channel 3 ini throttle-nya naik sama turun. Sama channel 4 yaw, muter kiri sama muter kanan. Atau kalian bisa cek di nanti Copilot lihat dia nih ya, di settingan satunya ya. Terus sama ngaktifin aux switch-nya. Nah, kalian bawain terus sampai paling bawah, kalian klik OK. Terus kalian atur switch mana yang ingin kalian aktifkan. Jadi sedikit Copilot jelasin ya. Switch A, switch B, switch C dan seterusnya. Ini tombol yang ada di atas transmitter FlySky i6X ini. Nah, ini untuk SWA, artinya switch A, B, C, D sama VRA sama VRB. Nah, ini Copilot aktifin semua. Kalau misalkan kalian pengen ganti on off nya, tinggal kalian up sama down ya. Nah, tinggal kalian on atau off. Terus kalau sudah, kalian simpan settingan kalian dengan menekan atau menahan di tombol cancelnya. Nah, udah kesimpan. Terus kalian masuk di, kalian cancel tadi ya, kalian masuk di function setup. Nah, buat ngecek mana aja channel 1, 2, 3, 4, kalian bisa klik yang di display di sini ya. Nah, ini channel 3. Ini throttle-nya ya. Channel 4, channel 1 sama channel 2. Jadi 1, 2, 3, 4 itu harus kalian atur di Betaflight-nya. Terus kalian lihat di konfigurasi transmitternya ya, soalnya setiap manufaktur itu berbeda-beda. Makanya tadi Copilot atur di kode AETR 1234. Kalau di FrSky kayaknya beda kayaknya. Terus kalian masuk di aux channel bawahnya. Nah, di sini kalian ganti untuk channel 5. Channel 5 itu yang ini. Channel 5, channel 6, channel 7, channel 8, channel 9, channel 10 kalau nggak salah kayak gitu. Nah, untuk channel 5 ini Copilot atur di switch A ya, di switch A. Kalian atasin bawain terus klik OK. Ganti switch B. Channel 7 Copilot atur di switch C. Channel 8 di switch D.
channel 9 di VRA, channel 10 di VRB. Untuk nyimpen kalian tahan di tombol cancel. Kalau pengen ngecek udah kesimpan apa belum, bisa kalian kembali di aux channelnya, kalian klik OK. Udah sesuai sama semua ya untuk channel aux-nya. Kalian bisa ngatur dual rate atau expo-nya di sini, substream juga bisa. Kalau misalkan throttle kalian itu agak goyang sedikit, kalian bisa ngatur di substream. Throttle curve-nya ya mungkin itu aja ya untuk pengaturan singkat di transmitternya. Sebenarnya panjang, cuman nanti akan Copilot jelasin di video terpisah aja. Oke, Copilot matiin, kita konekin transmitternya ke drone-nya. Nah, sedikit unik di receiver X6B ini, kalian harus nekan tombol bin di sini ya. Untuk membinding antara receiver ke transmitter, kalian harus menekan tombol bin di sini. Nah, kelihatan kan? Nah, kalian harus ngeklik atau menekan tombol bin di sini sambil mengkoneksikan baterainya. Jadi agak repotnya di sini Pak kalau pakai X6B ya. Jadi kalian tahan di sini, ini Copilot tahan. Terus kalian masukin baterai LiPo kalian. Nah, ini udah ya. Kalau misalnya nggak ditekan, nanti nggak bisa binding ke transmitternya. Sekarang coba Copilot binding pakai transmitternya. Kalian bisa nekan tombol di sebelah kiri bawah, kunci bindingnya. Kalian tekan, tahan, terus kalian nyalakan powernya. Nah, binding oke. Sudah terkonek sama drone-nya. Di sini tertampil RX ya, RX atau di drone-nya ini udah connect. Muncul baterai, kapasitas baterai yang ada di drone Tyro 79 ini. Nah, sekarang tadi di beta flag konfigurasi Copilot ngatur di channel pertamanya itu untuk arming. Coba Copilot klik. Nah, untuk ngaturnya jangan lupa lepaskan semua propeller ya, karena bahaya kalau misalkan kalian pasang terus kalian setting, nanti bisa melukai tangan atau tubuh kalian. Terus ini tadi Copilot atur untuk beepernya. Jadi kalau misalkan drone kalian jatuh, kalian bisa nyari drone kalian dengan mudah dengan mengklik di switch atau di aux channel 2. Untuk yang lain mungkin tidak Copilot jelasin karena modenya tidak bisa ditampilin di sini ya. Ini tadi untuk mode penerbangan. Ini kalau nggak salah untuk mode terbang angle. Terus kalau yang tengah ini acro, yang bawah horizon kalau nggak salah. Karena Copilot masih latihan, jadi masih pakai mode angle sama horizon. Ya maklum lah ya, namanya juga baru latihan. Terus coba Copilot atur, Copilot ngelihat settingan di throttle-nya itu udah bener apa belum. Copilot masukin kabel micro USB-nya. Kita connect di SpeedDB ya. Kalau di di beta flag konfigurator di PC sebenarnya bisa, cuman ini biar lebih gampang dan kalian biar tahu kalau ada aplikasi versi mobilenya. Nah, kalian masuk di motor ya, tab motor receiver, gambar receiver kayak gini, gambar remote. Nah, tadi Copilot atur di AETR 1234 ini ya. Nah, kalau udah connect throttle ataupun aux channelnya itu nanti akan tampil seperti ini ya. Kalau yang di PC tadi kan beda. Jadi kalau udah connect transmitter, dia tahu apa aja yang off, apa aja yang on. Nah, misalkan ini Copilot
atasin throttle stick kirinya ke atas. Nah, maka throttle di aplikasi SpeedDB nya itu juga naik di angka 2000, atau maksimum throttle thresholdnya di angka maksimal 2000 ya. Copilot turunin maksimal jadi 1000, kalau maksimum 1900 sekian, artinya mendekati angka 2000. Kalau Copilot tengahin di angka 1500. Terus ini untuk rollnya, ya, sebelah kiri ini agak ribet sih. Ini untuk rollnya kiri kanan udah jalan bener ya. Terus pitch ke depan ke belakang udah connect, bagus, mantap. Terus yang terakhir yaw-nya, oke, udah connect. Terus kita coba untuk channelnya. Nah, ini channel 1 cuman dua gear aja ya. Nah, ini kenapa motornya mati? Soalnya kalau connect di sini otomatis armingnya di disable. Nah, ini aux 2 nya jalan, terus aux 3 nya. Nah, 1500 ya, kalau tengah 1500, kalau bawah 2000. Ini yang channel 4, ini yang channel 5, yang aux 5. Jadi ya, yang dimaksud sama 10 channel tadi itu 4 ada di sticknya, di throttle sticknya ya, stick kiri sama stick kanan, plus 6 channel di atas di sini. 4 itu apa bang? Yaitu tadi throttle, yaw, pitch sama roll. Itu tadi 4 channel. Yang tambah 6 channel itu dari tombol yang ada di atas transmitter kalian. Nah, setelah ini kalian bisa masang propellernya di motornya ya. Mungkin itu aja untuk settingan Tyro 79 dari Copilot FPV. Semoga cukup jelas ya. Itu dulu video tutorial gimana cara ngerakit isin Tyro 79. Untuk link pembelian, upgrade, dan tools yang Copilot pakai, Copilot tulis di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe channel Copilot FPV biar makin semangat bikin video menarik lainnya. Jika kalian punya pertanyaan bisa share di kolom komentar, share ke teman-teman, klik like jika kalian suka. Semoga video ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.